Halo, apa kabar peraih mimpi? Tentunya selalu dalam berkelimpahan ya. Kali ini kita membahas sampai kapan kita melakukan atau menerapkan law of attraction untuk uang. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan, sampai kapan sih kita harus melakukan yang namanya law of attraction atau kita mengaplikasikan law of attraction untuk menghasilkan uang dan untuk kehidupan kita. Padahal sebenarnya di situ simpel banget kok. Dengan kita nggak melakukannya, law of attraction, itu sama juga kita sudah melakukannya. Makanya kalau udah tahu kuncinya, udah tahu caranya, yang mungkin teman-teman bisa pelajari dari apa yang saya sampaikan, itu teman-teman udah santai menjalankannya. Dan itu bukan sebuah ritual yang harus memaksa Anda harus tiap saat melakukannya, terus harus melakukan dengan metode-metode yang ribet atau syarat-syarat yang penuh dengan hal-hal yang aneh-aneh. Nah, bukan seperti itu. Tapi kita melakukan law of attraction itu suka-suka kita aja. Ya, jadi misalkan Anda pengen penghasilan berapa, Anda pengen nilai kekayaan Anda berapa, ya udah lakukan aja konsisten. Cuman mikirin doang kok, mikirin kan nggak bayar. Kadang mikirin orang lain aja kita bisa, ngapain kita nggak mikirin diri sendiri, ya nggak? Jadi kita memikirkan orang lain nih, misalkan wah itu kok bisa kaya gimana sih, kok itu bisa banyak duit gimana sih, kok karirnya bagus terus sih, itu aja bisa. Kenapa kita nggak memikirkan diri kita sendiri? Saat kita udah bisa memikirkan diri kita sendiri, maka ya sudah, segala sesuatunya udah jadi milik kita. Kalau kita sibuk memikirkan kehidupan orang lain, justru malah sebenarnya kita mendoakan orang itu. Dalam artian orang itu bisa makin berubah hidupnya jauh lebih baik, sedangkan kita ya gini-gini aja atau bahkan malah menurun. Nah, itu yang teman-teman perlu waspadai, karena dengan kita melakukan hal yang serupa untuk diri kita dan untuk orang lain, maka ya hasilnya itu sama. Dalam artian sama gimana? Ya kalau kita memikirkan untuk diri kita sendiri, ya sebuah keajaiban itu masuknya ke kita. Tapi kalau kita memikirkan orang lain, ya itu masuknya ke orang lain, sama halnya kita mendoakannya. Nah, teman-teman pilih mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Pilih mendoakan diri sendiri atau orang lain. Yang jelas utamakan diri sendiri dulu, baru nanti untuk orang lain itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita sibuk memikirkan orang lain, itu kok bisa, itu kok bisa, itu kok bisa, capek ya. Kita nggak dapat apa-apa, kita nggak digaji juga sama orang itu, tapi kita nggak pernah berubah dalam kehidupannya. Banyak kan orang yang suka nonton gosip-gosip artis, terus mungkin drama-drama artis yang itu penuh kepalsuan ya sebenarnya, atau itu hal yang nggak wajar. Misalkan Anda suka nonton infotainment, itu apakah salah? Ya sebenarnya nggak salah, itu pilihan Anda juga. Cuman itu kan kehidupan orang, terus kita masuk ke situ. Kalau kita sudah menontonnya mungkin ya itu dengan penuh perasaan, sampai kita ngomongin ya hidup kita bakal terjadi hal-hal seperti itu. Kenapa kita nggak fokus dengan hidup kita sendiri dan kita menjadikan diri kita jauh lebih berkelimpahan? Nah, jadi teman-teman bisa pilih sendiri ya bagaimana kehidupannya itu akan terjadi. Terus kapan kita harus melakukan law of attraction? Kita bahas di poin pertama dulu. Jawabannya adalah tercapai atau belum. Misalkan Anda pengen penghasilan sekian, terus itu udah tercapai belum? Kalau itu sudah tercapai, maka ya udah, misalkan Anda pengen 10 juta tiap bulannya atau tiap hari atau tiap detik atau tiap apa, itu bebas. Tercapai atau belum? Ya kalau udah tercapai, stop aja, selesai. Nah, kok di stop? Terus gimana dong? Ya bukan gitu. Anda udah tercapai nih 10 jutanya nih, entah per apa ya, bisa per bulan, per minggu, per hari, itu Anda stop aja, diganti dengan 100 juta. Jadi ditingkatkan. Hal yang dilakukan sama, cuman berpikir atau kita melakukan visualisasi. Kita libatkan perasaan kita bahwa kita sudah memilikinya. Apakah itu susah? Ya sebenarnya nggak susah sih, cuman kadang pikiran kita aja yang bikin itu susah. Mana mungkin, mana bisa, apa iya, itu yang muncul. Belum lagi saat kita udah bercerita ke orang lain dan orang lain itu nggak paham konsepnya, tiba-tiba apa? Hidup itu apa adanya aja. Hidup itu udah begini aja disyukuri. Lah dengan kita meminta lebih terus atau kita dikasih lebih, apakah kita nggak bersyukur? Kita tidak menghargai hidup kita. Apakah kita udah punya lebih nantinya justru akan menyiksa diri kita? Kan enggak. Jadi tetap aja bersyukur. Orang kita minta lebih dikasih, minta seperti ini terus juga dikasih. Kenapa kita nggak minta yang lebih? Bukan kita serakah, bukan kita orang yang nggak tahu diri atau nggak tahu terima kasih. Kita mintanya ke Tuhan. Apakah itu salah? Ya enggak. Kecuali Anda, gue melakukan ini nih, yang dalam artian kita merugikan orang ya. Gue ambil tasnya nih,
lumayan dapat 5 juta, besok ambil lagi lah, siapa tahu dapat 10 juta. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau kita melakukannya adalah untuk diri sendiri, terus kita nggak merugikan orang lain dan kita memintanya ke Tuhan dengan cara yaitu tadi kita afirmasi, kita lakukan vibrasi kita bagaimana, itu adalah sesuatu yang sah-sah aja. Saat kita sudah melakukannya terus nilai kita udah tercapai, lakukan lagi untuk nilai yang lebih besar. Bukan kita serakah, bukan kita tamak juga, tapi itu kita merubah bagaimana hidup kita jauh lebih baik lagi. Karena apa? Ilmunya udah punya, caranya sama, hanya saja nilainya yang kita bedakan. Apakah itu sulit? Ya enggak. Terus nggak perlu cerita ke orang lain, udah itu aja kuncinya. Kalau Anda cerita ke orang lain justru malah akan membuat Anda ini putus asa nantinya ya. Justru kasihan ke diri Anda sendiri. Ya kita lanjut aja di poin kedua. Nah sebenarnya tadi ada ya, kita bahas dikit, kita pengen lebih atau tidak. Ini di poin kedua. Saat kita menginginkan lebih, kita stop aja tadi yang udah kita dapatkan. Contohnya misalkan yang tadi saya bilang, misalkan Anda udah mendapatkan 10 juta nih targetnya nih dari awal, yang mungkin Anda penghasilannya di bawah itu, Anda mendapatkan 10 juta, ya udah dari situ stop aja ya, LOA-nya stop aja. Jangan minta lagi 10 juta. Kita tingkatkan lagi di 50, di 100 atau bahkan lebih, ya itu hak Anda. Itu Anda bisa melakukannya sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan Anda, sesuai dengan apa yang menjadi ya mungkin kata hati Anda. Jadi kata hati Anda ini ikuti aja, dia pengennya berapa ya udah di situ. Cuman jangan pernah ada pertentangan. Nanti perasaan kita pengen berapa, pikiran kita nggak seimbang, atau kita dihantui oleh logika yang bilang, wah ini nggak mungkin, kamu siapa, kamu nggak bisa. Ingat, lihat kamu ini apa. Itu harus dijauhi ya. Kata-kata seperti itu yang tiba-tiba datang, yang tiba-tiba mungkin terpancar dari pikiran kita, tiba-tiba muncul, jangan pernah hiraukan. Tambahkan aja kata aku memilih untuk memiliki penghasilan 100 juta per bulan. Itu boleh, gak ada larangan. Ada gak undang-undang yang gak ada juga kan? Anda dilarang memiliki penghasilan 100 juta per bulan karena Anda hanya boleh memiliki penghasilan 2 juta per bulan. Nah itu adalah sesuatu yang gak ada di undang-undang, dan itu bebas aja kita mau berapa, mau bagaimana caranya. Nanti alam semesta udah mengaturnya dan mengirimnya untuk Anda agar Anda menjadi orang yang memang sesuai dengan apa yang udah Anda minta. Tapi kalau Anda memintanya adalah sesuatu yang tidak Anda inginkan, itu maka Anda juga akan mendapatkannya, karena semua dianggap sebagai permintaan. Ingat, keinginanmu adalah perintah untukku. Nah, itu bisa teman-teman jadikan sebagai panduan. Jadi saat Anda berpikiran bahwa hal-hal itu sesuatu yang gak mungkin, langsung stop. Atau Anda sedang terlintas hal-hal yang itu tidak diinginkan, stop aja. Langsung switch, kita fokus ke hal yang diinginkan. Atau kalau perlu, cari dulu hiburan apa yang teman-teman suka. Mungkin nonton komedi, mungkin teman-teman ya bernyanyi atau apapun lah, itu yang menjadi kesukaan teman-teman untuk mengalihkan sebuah pemikiran yang itu adalah hal yang ditakutkan. Lanjut aja di poin ketiga, metode LOA atau Law of Attraction. Ya, metodenya ini sebenarnya gampang, terus udah banyak saya sampaikan. Nah, metodenya bagaimana? Ya sama aja sebenarnya. Metodenya ya gitu-gitu aja, yang kita rubah adalah nilainya. Metodenya adalah ya kita mungkin afirmasi ya, mungkin sebelum tidur, mungkin kita ada scripting, mungkin kita ada yang namanya memainkan vibrasi, kita merubah yang namanya pemikiran negatif menjadi hal yang positif, hanya fokus pada hal yang kita inginkan saja. Ya sebenarnya di situ aja. Cuman kadang saat kita udah mendapatkannya ataupun kita belum mendapatkannya, kita ini malah kadang berhenti di tengah jalan. Berhentinya gimana? Merasa wah ini gak dapat, ini gak mungkin, ini gak bisa. Nah itu kita udah berhenti. Saat kita udah berhenti itu, ya sudah, maka Law of Attraction gak bekerja dan kita gak akan pernah mendapatkan apa-apa. Metode Law of Attraction itu sederhana kok. Ada yang mungkin teman-teman nyiapin yang namanya dream board, tapi yang jelas dijaga konsistennya. Jadi harus dijaga, jangan ya mungkin seminggu konsisten, wah semangat nih. Setelah itu udah melempem, yang tadinya ya saya bisa, udah seminggu saya bisa, kayak HP kehabisan baterai, ngedrop ya. Jangan seperti itu, tetap dijaga, tetap itu teman-teman kelola, karena itu kembali lagi ke pikiran teman-teman. Kalau saya hanya bisa memberikan bekal pengetahuan aja, terus kondisi di lingkungan teman-teman saya juga nggak tahu bagaimana.
lingkungan kanan kiri bagaimana, lingkup keluarga Anda gimana juga saya nggak tahu. Yang jelas teman-teman harus bisa mengaturnya. Terus teman-teman juga harus memahami pola-pola itu, jangan sampai pola-pola itu diganggu oleh pihak luar. Dan jangan lupa raih mimpimu. Bye bye.